Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Ardiansyah, NIM 200631100109. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang menurut saya merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah inovasi pembelajaran. Oke, untuk metode yang saya pilih di sini, yang merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah metode pembelajaran Teams Games Tournament. Teams Games Tournament di sini merupakan sebuah pembelajaran dengan menerapkan strategi kelompok. Tipe model pembelajaran ini melibatkan sebuah aktivitas siswa tanpa membedakan status sosial, menggunakan siswa lain sebagai tutor sebaya, dan menerapkan metode belajar dengan bermain. Menurut Slevin, tahun 2015 halaman 163, Teams Games Turnamen adalah bagian dari pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, kuis, dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba-lomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya sebelumnya setara seperti mereka. Kemudian alasan saya kenapa memilih metode ini, yang pertama yaitu peserta didik memiliki kebebasan dalam berinteraksi dan mengungkapkan argumentasinya. Yang kedua, dapat membangun rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, meminimalisir perilaku saling mengganggu dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, memperdalam kognisi peserta didik terhadap materi. Yang keenam, meningkatkan karakter sosial antar peserta didik dan antara peserta didik dengan guru. Yang terakhir, menciptakan suasana pembelajaran yang kooperatif. Hal ini sesuai dengan 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis, yang kedua keterampilan kreativitas, yang ketiga keterampilan berkomunikasi, dan yang keempat serta keterampilan berkolaborasi. Untuk komponen dari metode Teams Games Turnamen di sini, menurut Somihin, tahun 2014, pembelajaran Teams Games Turnamen terdiri dari 5 komponen, yaitu penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, pertandingan, dan penghargaan kelompok. Kemudian untuk langkah-langkah dari pembelajaran metode Teams Games Turnamen di sini, yang pertama pada tahap awal adalah presentasi kelas, di mana guru akan menekankan apa yang akan dipelajari siswa sebelum model pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan siswa agar lebih paham dan siap mengikuti model pembelajaran ini. Yang kedua, selain itu dalam tahap presentasi kelas, guru akan menjelaskan materi secara singkat. Yang ketiga, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota 5-6 orang. Yang keempat, guru mengarahkan aturan permainan pada tiap-tiap kelompok. Yang kelima, siswa kemudian memastikan semua anggotanya paham tentang materi pelajaran tersebut. Yang terakhir, guru memberikan kuis. Setiap kelompok berlomba-lomba untuk menjawab kuis tersebut. Untuk tujuan dari metode pembelajaran Teams Games Turnamen di sini, yaitu adalah konsep pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa agar mereka dapat memberikan kontribusi pada kelompoknya. Selain itu, dengan model pembelajaran Teams Games Turnamen di sini diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik untuk kedepannya. Hal ini sejalan dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura, yang dimana karakter dari siswa di Pulau Madura memiliki tingkat sosial kemasyarakatan yang tinggi. Artinya, dalam bersosial, siswa Madura itu memiliki kelebihan di antara siswa-siswa di pulau-pulau lain. Kemudian untuk prinsip dasar dari pembelajaran Teams Games Turnamen dan manfaatnya untuk siswa, yang pertama yaitu ada positif independensi. Saling bergantung secara positif di mana setiap anggota kelompok sadar pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada face-to-face interaction.
di sini merupakan antar anggota berinteraksi dengan saling berhadapan secara langsung. Yang ketiga ada individual accountability, di mana anggota kelompok harus belajar dan aktif memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Yang keempat ada use of collaboration of social skill, di mana anggota kelompok harus menggunakan keterampilan bekerja sama dan bersosialisasi. Dengan begitu siswa bisa melakukan kolaborasi tanpa perlu bimbingan dari guru lagi. Yang terakhir ada group processing. Group processing di sini merupakan siswa yang harus bisa menilai bagaimana mereka untuk bekerja secara efektif. Artinya dalam prinsip dasar pembelajaran Teams Games Turnamen di sini ditujukan untuk melatih siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa di Pulau Madura untuk saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Hal ini merupakan satu poin penting di mana karakter yang ada di siswa di Pulau Madura di sini merupakan pekerja keras, tangguh, dan aktif dalam segala bidang untuk mencapai tujuan secara bersama. Kemudian ada kelebihan dari model pembelajaran Teams Games Turnamen. Yang pertama, mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Yang kedua, proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa yang lebih aktif. Yang ketiga, mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi dengan orang lain. Untuk kekurangan dari metode pembelajaran Teams Games Turnamen di sini, yang pertama ada guru sedikit akan mengalami kesulitan saat mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya agar setiap kelompok mendapatkan anggota yang heterogen dalam segi akademisi. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Kemudian, untuk keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik, di antaranya ada critical thinking dan problem solving. Berpikir kritis atau critical thinking di sini merupakan kemampuan untuk berpikir secara rasional. Sedangkan untuk problem solving adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dengan kemampuan ini, saat siswa mendapat informasi, mereka tidak akan serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya terlebih dahulu. Dengan kompetisi ini, siswa akan mampu untuk menganalisa sesuatu hal yang memecahkan masalah di tengah derasnya arus informasi yang ada pada saat ini. Sangat penting untuk membekali siswa dengan kemampuan ini supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Yang kedua ada communication atau keterampilan berkomunikasi. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana siswa dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan utama dari diajarkannya kemampuan berkomunikasi ini adalah supaya siswa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga pesan yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Dalam keterampilan ini, siswa juga diajarkan untuk memahami situasi sekitar, penggunaan media dalam berkomunikasi, dan siapa yang menjadi lawan bicara mereka. Yang ketiga ada collaboration. Dengan berkolaborasi, masing-masing siswa di sini dapat dilatih untuk bisa saling mengisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga hasil akhirnya pun bisa lebih maksimal. Selain itu, kolaborasi juga berguna untuk mengajarkan kepada siswa untuk lebih bertanggung jawab dengan perannya, saling berempati dan menghormati orang lain yang memiliki pendapat berbeda. Cara terbaik untuk mengajarkan kolaborasi adalah dengan membuat siswa bekerja sama secara kelompok, berdiskusi, atau mengerjakan proyek secara bersama-sama. Siswa akan belajar mendengar pendapat orang lain dan juga menghargainya. Yang terakhir ada kreativitas. Kreativitas dapat membuat siswa berpikir out of the box. Mereka akan dapat lebih berani mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Kemampuan berpikir kreatif selama ini dianggap hanya
terbatas pada penciptaan barang atau ide baru. Padahal dari segi kreativitas juga bisa diterapkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan video penerapan dari metode Teams Games Turnamen saat di kelas. Silakan disimak videonya. Dalam tahapan pertama yaitu penyajian kelas, kegiatan yang dilakukan adalah pembukaan dan dilanjutkan pemaparan materi yang akan dibahas secara singkat. Dalam video ini materi yang akan dibahas adalah logaritma. Tahap kedua yaitu pembagian kelompok. Jika materi pengantar telah disampaikan, maka siswa dibagi dalam 2 kelompok secara heterogen. Tahap ketiga yaitu diskusi kelompok. Dalam diskusi ini setiap kelompok akan bertukar pemikiran untuk memahami materi yang dipelajari. Guru tetap mengawasi dan membimbing jika terdapat kesulitan. Pada langkah keempat ini akan dilakukan pertandingan antar kelompok, di mana pertandingan yang akan dimainkan yaitu cerdas cermat. Peraturan pertandingan yaitu, guru akan memberikan beberapa pertanyaan dengan menuliskan di papan tulis satu persatu. Setelah menemukan penyelesaiannya, siswa memberikan instruksi untuk menjawab kepada guru. Jika jawaban benar, maka akan mendapatkan nilai 10. Tim yang mendapatkan 10 poin pada setiap pertanyaan yaitu tim yang tercepat dan menjawab benar. Tim yang mendapatkan akumulasi poin tertinggi akan menjadi pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penutup pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.